Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Salam sejahtera buat kita semua yang sedang menonton channel ini. Kembali kami datang, Renungan HKBP Sutoyo, untuk menjama dan untuk memberikan kita kekuatan berupa firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan kita yang ingin menyapa kita di pagi hari ini diambil dari kitab Roma 9 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapa engkau membentuk aku demikian? Dalam bahasa Batak dikatakan, Yale jolma manusia, tung ise maho nanaing manggaga debata, tung dohonon nina ginanai ma mandok na manggana. Buasa songoni au bahenonmu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salah satu yang sering tidak disadari manusia adalah kodrat manusia yang hanya sebatas makhluk ciptaan. Manusia merasa bahwa ketidakadilan, kesewenang-wenangan Allah sering terjadi kepada dirinya sendiri, serta sering menyalahkan Allah sebagai pencipta. Manusia menuntut dan membantah kepada Allah karena ketidakadilannya di dunia ini. Sikap manusia seperti inilah yang dikritik oleh Paulus melalui firman Tuhan kita pada hari ini dengan mengatakan, siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Paulus mengingatkan kita tentang kedudukan atau kodrat manusia yang hanyalah sebatas makhluk ciptaan, sehingga tidak ada otoritas sedikit pun dalam membantah Allah. Semua yang dipilih Allah merupakan hak prerogatif Allah yang bersifat berdaulat. Allah bebas memilih siapa saja yang dikehendakinya. Tindakan Allah ini bukanlah sebagai bentuk ketidakadilan yang Allah lakukan. Mengingat kedudukan Allah sebagai pencipta, membuat Allah memiliki otoritas penuh yang bersifat berdaulat. Justru ketika kita menghendaki kesamarataan atas kedudukan Allah, maka itu berarti kita telah merampas hak milik Allah sebagai pencipta. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, semua tindakan dan rencana Allah kepada ciptaannya merupakan kedaulatan penuh dari Allah sebagai pencipta. Termasuk ketika Allah memilih umatnya dan berbelas kasihan kepada umat pilihannya untuk tidak mendatangkan murka kepada kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan kita akan hak dan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan, sehingga sikap dan tindakan kita tidak melampaui batas kodrat yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita yang dipilih Allah menjadi umat pilihannya juga merupakan kedaulatan Allah atas diri kita. Inilah sebabnya ucapan syukur sudah sepantasnya kita ucapkan kepada Allah, tanpa meminta dan menuntut lebih dari yang diberikan Allah kepada kita. Apalagi hingga membantah Allah sebagai pencipta. Sikap bersukacita atas pemberian Allah berarti menghargai dan menempatkan Allah sebagai Maha Kuasa yang memiliki otoritas kepada ciptaannya. Maka dari itu, marilah kita mensyukuri belas kasihan Allah kepada kita dengan sikap bersukacita atas apa yang kita miliki saat ini. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami.
atas hari-hari yang Kau berikan kepada kami, termasuk atas firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, sehingga Engkau mengingatkan kami akan hak dan kewajiban kami sebagai makhluk ciptaan. Untuk itulah kami mensyukuri atas apa yang kami miliki saat ini. Sertai kami selalu Bapa, dan mampukan kami melakukan firman-Mu ini. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton channel ini. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.